Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Teman-teman segenap para hadirin yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama. Pada malam ini kita akan mengulang, mengingatkan dalam satu tajuk bahasan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua, yaitu penyakit malas adalah musuh bersama. Ada pepatah yang sering kita dengar ulasannya, malas pangkal kebodohan dan rajin pangkal pandai. Ini pepatah sudah kita dengar dari masa SD dulu ya Pak. Pernah dengar dulu Pak? Sering ya? Orang tua kita, guru-guru kita di sekolah SD itu sudah sering mengulang pepatah ini. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Dan kalau kita lihat, malas ini bukan hanya pangkal kebodohan, tetapi justru penyakit yang menyebabkan mengundang beragam macam penyakit kehidupan. Dan nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana bentuk-bentuk atau contoh daripada buah daripada penyakit malas. Juga ada istilah yang lebih agak kencang ya, digunakan oleh sebagian orang. Tidak ada tempat di muka bumi untuk kaum pemalas. Tidak ada tempat dan ruang di bumi ini untuk orang yang pemalas. Kira-kira Pak, setuju tidak kita dengan ungkapan ini? Setuju tidak Pak? Setuju Pak tidak? Action Pak. Di mana banyak orang-orang pemalas ya Pak ya? Iya, penyakit malas itu memang menjangkit di mana-mana. Bahkan sesuai porsi masing-masing. Yang pertama benar, yang kedua juga benar, tapi agak lebih ekstrim ya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana Islam meninjau atau memandang tentang penyakit malas. Teman-teman yang terhormat, perlu diketahui bahwasanya Islam sangat perhatian di dalam hal-hal yang memberikan manfaat di dalam kehidupan, dan Islam di saat yang sama juga datang menutup sifat-sifat keburukan yang akan menjadi petaka dan musibah di dalam kehidupan. Salah satu penyakit teman-teman, ya, penyakit, dan kita katakan itu adalah bahagian daripada karakter akhlak yang jelek, yakni penyakit malas, karakter pemalas, ya. Dan karakter pemalas sebenarnya adalah musuh bersama, musuh Allah, musuh Nabi-Nya, dan musuh orang-orang yang mulia. Kenapa tidak teman-teman? Karena malas adalah penyakit yang disuburkan oleh syaitan. Dengan adanya penyakit malas di dalam kehidupan atau tubuh seseorang, maka akan mengundang berbagai macam kerusakan. Oleh karenanya datang dalam hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, juga Imam Muslim, hadis ini muttafaq alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
suka atau senantiasa berdoa. Jadi ini penuturan siapa, Pak? Kesaksian dari sahabat yang mulia, seorang sahabat junior, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik adalah salah satu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Nabi. Jadi Anas itu teman-teman adalah sahabat junior. Dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Malik adalah sahabat junior. Sebagaimana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, itu adalah sahabat-sahabat junior. Akan tetapi keilmuan mereka justru, ya, terkadang hampir menyamai sahabat-sahabat senior. Nah, Anas bin Malik, beliau banyak menyebutkan hadis-hadis dan kesaksian, salah satu yang muksirin bil hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, setelah Abu Sa'id Al-Khudri, setelah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya adalah Anas bin Malik. Kenapa teman-teman? Karena Anas bin Malik banyak membersamai Nabi, membersamai hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan beliau adalah khadim, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kesaksian yang disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, beliau senantiasa berdoa. Berarti di sini menunjukkan Nabi sering mengulang doa ini. Apa doa yang beliau baca? Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Minal ajzi wal kasali, dari penyakit ajiz, penyakit lemah, dan yang kedua penyakit malas, al-kasal. Ini saksi bahasan kita nanti insyaAllah. Malas dalam bahasa Arab disebut dengan al-kaslu, orangnya disebut dengan kaslan. Kalau ada orang Arab, orang Indonesia mau ngasih nama anak, jangan dikasih nama kaslan, Pak. Kasih namanya umpama Syatir, itu bagus. Syatir. Di Al-Qur'an ada namanya Syatir Abbas. Pernah dengar kan, Pak? Oh, langganan Ustaz, Iya. Sekali nanti diundang kawan-kawan ke sana, Syatir Abbas. Bukan promosi, Pak. Tapi saya melihat unik namanya, Syatir Abbas. Apa itu Syatir? Orang yang rajin, lawan daripada kaslan. Jadi tidak semua bahasa Arab itu elok nampaknya, Pak, ya, untuk kita gunakan sebagai nama. Jangan kasih nama anak kaslan, ya. Pemalas, tidak boleh. Ya. Kasih nama yang baik. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW berlindung, wal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit jubun. Apa itu jubun? Jubun artinya pengecut. Pengecut, sifat tidak berani. Apa-apa dia selalu suka mundur. Berani memulai, tetapi dia juga yang berani untuk mengakhiri. Ya, ini jubun namanya. Sifat pengecut. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, minal ajizi wal kasal wa jubni wal bukhl. Dalam riwayat lain disebutkan banyak sifat-sifat, tapi kita cukup 4 di sini. Wal bukhl, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit bukhl. Apa itu bukhl? Pelit, cekik. Ini adalah penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya. Kalau kita lihat teman-teman, perhatikan di sini. Di antara faedah hadis ini, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi atau berdiri sebagai oposisi dari penyakit jiwa. Apa itu penyakit jiwa, Pak? Disebutkan tadi dalam hadis ini ada banyak macam penyakit. 4 kita fokuskan di sini. Pertama apa tadi? Penyakit al-ajaz. Apa itu ajaz, Pak? Lemes. Lemes. Apa maksud lemas? Kata para ulama, yakni penyakit yang dia tidak mampu melakukan sesuatu karena adamul qudrah. Memang tidak ada kekuatan dia untuk melakukannya. Tidak mampu melakukannya karena tidak ada kekuatan. Dan ini adalah bagian dari kelemahan penyakit. Nabi SAW berlindung kepadanya. Dan penyakit ini rata-rata dimiliki oleh orang tua. Oleh karenanya orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan ajuz.
kakek atau orang tua renta yang tidak bisa ngapa-ngapa lagi, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ajuz. Kalau yang perempuannya nenek-nenek yang sudah renta, apa bahasa Arab? Ajuzah. Gitu. Nah, sifatnya adalah al-ajiz. Di mana orang tua tidak mampu melakukan sesuatu bukan bisa jadi bukan karena malas, karena ada qudrah. Pegang air saja Pak sudah menggretek. Benar tak? Pegang air, gretek. Jalan ke pasar gitu, sudah gini-gini tangan. Apa penyakit apa itu? Penyakit ajiz. Ketidakmampuan. Dan ini bahagian dari kekurangan dalam kehidupan. Karena kalau kita tidak mencela ya Pak ya, tapi berbicara dari sisi penyakit. Bukan berarti kita merendahkan orang tua kita yang tempat penyakit, tidak mampu apa-apa. Justru itu adalah best opportunity. Peluang emas. Peluang terbaik untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita di usia mereka senja. Ketika mereka masuk di usia ajuj, usia yang tua renta, tidak mampu melakukan apa-apa kecuali dengan apa? Butuh orang lain. Posisi kita sebagai anak, ambillah itu sebagai kesempatan emas untuk berbuat baik kepada ayah ibunda kita. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, imma ya berugha ahaduhuma imma ya berugha ahaduhuma kibar ahaduhuma au kilahuma. Apabila kalian menemukan orang tua kalian di usia renta, baik keduanya atau salah satu daripada mereka, maka kata Allah apa? Hendaklah kalian faqul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan yang mulia dan penuh kelembutan kepada mereka. Jangan dibantah, Pak. Jangan dibentak dan jangan dibantah. Kenapa? Orang tua kita mereka sudah tua. Itulah masa-masa mereka membutuhkan anak-anak. Mereka membutuhkan teman untuk berbagi dan bercerita. Menyampaikan aspirasi yang tertutup di dalam jiwa. Siapa yang layak untuk mendengarkan itu? Tidak ada lain kecuali kita sebagai anak-anak. Dan jangan bosan. Jangan bosan. Terkadang bisa jadi pertanyaan itu diulang 2, 3, sampai 10 kali, Pak. Yang tadi itu apa ya? Padahal udah jelaskan. Pak, itu menentu. Nanti datanya lagi. Sampai 10 kali. Kira-kira bosan tak, Pak? Jangan bosan. Dan ini adalah ujian bagi kita. Ya, dan ini adalah bahasan untuk mereka. Di mana ketika kita kecil dahulu, kita sering bertanya tentang satu pertanyaan ke orang tua kita. Pak, ini apa, Pak? Ya, kalau anak saya itu sering bertanya. Ini apa namanya, Pak? Sudah dijelaskan, ulang lagi. Jelaskan, ulang lagi. Saya ingat begitu. Sekarang saya harus menjawab pertanyaan anak saya bertubi-tubi, walaupun satu pertanyaan yang membosankan. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti, ketika Allah takdirkan saya tua, barangkali mereka yang akan menjawab pertanyaan kita yang berulang-ulang. Disebabkan apa? Karena kita lupa. Karena apa? Karena kita sudah tua. Nah, kembali kepada perkataan al-ajiz, teman-teman. Ini adalah penyakit malas, penyakit lemah yang Nabi SAW berlindung kepada Allah daripadanya. Kira-kira apa? Kalau di orang muda penyakit ini ada, badan sehat, tubuh kuat, kesempatan ada, tapi dia merasa lemas untuk melakukan sesuatu. Terpuji apa tercela, Pak? Terpuji apa tercela? Cela, teman-teman. Ada enggak kira-kira orang penyakit seperti itu? Ada. Kuatan ada, Pak. Iya. Dan dia punya kesempatan. Tetapi dia merasa apa? Merasa lemes. Ini enggak cocok dengan saya, Pak. Ini tidak boleh. Penyakit ajiz. Kemudian yang kedua, al-kasal. Penyakit malas. Penyakit malas. Apa bedanya, Pak, antara ajiz dengan kasal? Para ulama memberikan perbedaan. Kalau ajiz itu memang terkadang orang itu memang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Adapun kasal, dia memiliki memiliki kemampuan, kesempatan, kekuatan, bisa dia untuk ngurus itu. Tapi justru enggan untuk melakukannya. Ini yang namanya apa? Kasal. Jadi bedanya ajiz dengan kasal, kalau ajiz memang tidak memiliki kemampuan. Kayak orang tua gitu. Orang sakit, orang tua. Adapun kasal, dia punya semuanya, tapi justru ogahan, kata orang kita ya. Ogahan. Dan yang ketiga adalah al-jubun. Penyakit jubun, yaitu pengecut. Apa contoh pengecut, Pak? Seperti orang lari dari medan perang. Musuh sudah di depan, dia mampu untuk mengalahkan musuh, atau bisa jadi dia yang terbunuh di sana. Ya, akan tetapi disuruh dia lari dari mana?
dari medan perang. Dan ini penyakit wujud. Juga ada dalam pendekatan kehidupan. Ada enggak penyakit seperti itu, Pak? Ada enggak penyakit seperti itu? Ya, sepakat di awal, ya, untuk sama-sama melakukan pekerjaan, rencana, dan proyek ini. Tapi ternyata di pertengahan mundur. Tidak ada kabar, wala berita. Kenapa, Pak? Pengecut. Gak berani. Oh, kalau ini Pak Ustaz kita lakukan, kayaknya kejadiannya begini nanti. Iya. Kalau ini kita lakukan, usaha ini teruskan Pak Ustaz, kayaknya rugi deh kita. Padahal sudah apa? Sudah sepakat dari awal. Dan ini adalah penyakit. Nabi SAW berlindung daripada ada enggak itu penyakit, Pak? Penyakit suka memulai rame-rame. Tapi kalau udah dihadapin betul, tak berani. Banyak alasannya. Ya, banyak alasannya. Dan ini adalah penyakit yang apa? Yang Nabi SAW berlindung kepada Allah daripadanya. Kemudian yang keempat adalah wa al-bukhl. Penyakit pelit. Penyakit pelit. Pelit, teman-teman, bagian daripada musuh kehidupan. Karena orang pelit, ada enggak orang pelit itu disukai orang, Pak? Orang pelit disukai orang enggak? Ada orang suka pelit. Apa contoh pelit itu? Pelit itu para ulama membagi kepada beberapa tahapan. Satu, pelit untuk orang lain, tapi untuk diri dan keluarganya loyal luar biasa. Kalau untuk orang lain, Pak, yang namanya mau keluar jenjang rumahnya, itu mikirnya 10 kali. Kalau saya bayarkan ini, kurang deh saldo saya. Saya belikan ini, kurang deh saldo saya. Dan yang lebih parah dalam hal ini adalah orang-orang yang bakhil di dalam mengeluarkan hak zakat mereka. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang bakhil. Apa kata Allah dalam surah Al-Imran? Alladzina yabkhaluna. Dan orang-orang yang kata Allah wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang cekeh, yang pelit, ya, di saku-saku berjahit, kata setelah orang tua kita dulu, ya. Tahu, Pak, saku-saku berjahit? Sakunya dijahit. Menunjukkan sulitnya dia mengeluarkan uang untuk apa? Hal yang mesti dia keluarkan. Zakat itu wajib apa tidak, Pak? Zakat wajib apa tidak? Wajib, Pak. Iya. Beda dengan sedekah yang sunnah, itu perkara yang lain. Kalau yang zakat wajib. Nah, orang yang enggan mengeluarkan ini, kata Allah apa? Jangan mereka mengira orang-orang yang bakhil mengeluarkan yang mesti mereka bayarkan dan tidak mereka tunaikan. Kata Allah apa? Jangan dikira itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Justru itu adalah kejelekan, keburukan untuk mereka. Apa keburukannya? Allah mengancam di akhirat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kami akan kalungkan nanti harta yang mereka tahan untuk dikeluarkan dan wajib mesti untuk dikeluarkan, tapi mereka tahan karena penyakit pelit tadi, ya. Kami akan kalungkan harta itu nanti di akhirat dalam bentuk apa? Dengan dipanaskan, kemudian disetrikakan di wajah, kepala, punggung dan badannya. Ini isyarat dalam surah Taubah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, ya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ulaika yaknizuna, dan orang-orang yang bakhil, yang menahan harta mereka dari berupa emas, berupa perak, dan mereka tidak infakkan di jalan Allah. Maka kata Allah, yauma yuqwa 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Di mana di hari kiamat akan dipanaskan harta-harta itu, emas dan perak yang mereka simpan itu akan dipanaskan. Kemudian setelah panas di puncak Celcius berapa, disetrikakan ke kening mereka, ke kuduk punggung mereka dan ke badan mereka. Kemudian Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang dahulu kalian simpan-simpan. Ini dahulu yang kalian enggan untuk mengeluarkan. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Hari ini rasakanlah balasan sesuai perbuatan. Rasakanlah harta yang kalian pelitkan untuk dikeluarkan. Disetrikakan oleh Allah ke badan sehingga melepuh, hancur badan itu, kemudian pulih kembali. Ya billah. Penyakit pelit, teman-teman, terutama masalah yang pertama tadi, ini banyak menggerogoti orang
miskin. Miskin atau kaya, Pak? Miskin atau kaya? Orang kaya, Pak. Orang miskin apa yang mau dipakai? Tak punya. Ya kan? Ini orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya dari kaum muslimin banyak dalam wilayah ini. Tidak membayarkan zakat. Sampai saya mendengar salah satu doktor dari Kuwait, beliau seorang dai di pedalaman Afrika dulu. Doktor. Dan beliau dai, masuk orang kaya, mensupport dakwah ke pedalaman, Pak. Subhanallah, bagaimana rajinnya beliau. Seorang doktor, kemudian istrinya ketika mau menikah disyaratkan, kalau menikah dengan saya syaratnya siap dan berjuang bersama saya. Kemana? Kemana Mas? Pedalaman Afrika. Ngapain? Islamin orang-orang. Allah. Bukan jamaah tabligh, tapi beliau adalah apa? Dari Ahlussunnah. Dan beliau adalah apa? Orang yang mencintai dakwah sampai beliau pun meninggal di medan dakwah. Luar biasa. Dakwahnya bukan 10 hari, 3 hari, tidak, Pak. Seumur hidup. Luar biasa. Apa kata beliau? Ini penuturan yang beliau sampaikan. Sekiranya orang-orang kaya dari beberapa negara kharij, orang muslim ya, muslim yang kaya, jujur di dalam membayarkan zakatnya. Bukan sedekah, Pak, zakat. Dan ada orang-orang muslim yang tetap di atas kemiskinan. Itu khalid baru, Pak. Dan kenapa tidak? Karena orang kalau kaya tiba hartanya triliunan umpama, zakatnya berapa? Coba sekarang nih, teman-teman, 1 triliun uang, berapa zakatnya? 2,5 miliar, oh 2,5 miliar, Pak, 1 triliun. Ada enggak orang punya uang 10 triliun, Pak? Banyak. Di angka itu banyak. Level di atas itu 100 triliun ada enggak? Banyak, Pak. Banyak. Dan itu biasa, orang-orang hadis biasa. Kita aja di sini yang merapikan yang pinggir-pinggir ya, Pak ya. Kita nih, kan expert nih. Kita nih, pendatang. Kita kan merapikan pinggir nih. Mereka bermain di lumbung. Di mana asupan harta itu ada di tangan mereka. Nah, orang-orang selevel ini banyak yang tidak jujur, walaupun yang jujur juga banyak. Tapi banyak yang tidak jujur. Kenapa teman-teman? Berat. Coba 1 miliar, 1 triliun harus balikan 2,5 miliar. 2,5 miliar kira-kira besar apa kecil, Pak? Besar apa kecil? Besar tuh, Pak. Coba bagikan kerupuk. Kira-kira dapat berapa? Hah? Dapat berapa, Pak, beli kerupuk? Besar itu, Pak. Bagaimana kalau uangnya 10 dan 100 triliun? Berapa orang-orang miskin yang akan tertutupi kebutuhannya dalam setahun? Allahu Akbar. Makanya wajar. Kalau mereka jujur dalam memberikan zakat, mereka tidak akan apa? Tidak akan ada orang miskin yang di wilayah kaum muslimin. Kita bisa di wilayah kaum muslimin ya. Di wilayah kaum muslimin. Oleh karenanya teman-teman, penyakit bakhil adalah penyakit musuh bersama. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang mulia ini, 4 atau beberapa yang saya sebutkan adalah 4 penyakit jiwa yang bisa menggerogoti badan sehingga merusak dunia dan akhirat mereka. Maka Nabi SAW berlindung dari penyakit itu. Kalau Nabi saja berlindung, Pak, bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih utama. Dan perlu kita tahu teman-teman, bahwasanya asal manusia itu berada di atas penyakit ini. Melas, ya, penyakit malas, lemes, tidak gesit, tidak bersemangat, ya, suka letoy, kemudian kemudian mereka suka di atas kepengecutan, penakut, dan mereka juga pelit. Dan ini adalah asal apa? Asal manusia. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wasyuh, dan penyakit bakhil itu, penyakit pelit itu adalah apa? Adalah asal dicintai oleh jiwa. Dicintai oleh jiwa. Tetapi minimal teman-teman kita harus menjauhi hal-hal yang merupakan kewajiban kita, jangan sampai kita enggan untuk mengeluarkannya. Ini tentang penyakit bakhil yang pertama. Ada tingkatan yang kedua, Pak. Pelit untuk keluarganya dan dirinya. Ini kuadrat sudah. Lebih parah daripada yang pertama. Kalau tadi masih lumayan, Pak, loyal kepada orang terdekat, tapi pelit untuk apa? Orang lain, bahkan zakatnya tidak dikeluarkan. Kalau ini lebih parah, Pak. Sudah tidak zakat, tidak mau membantu orang lain untuk masalah-masalah sosial, dakwah, pendidikan, pelit cekil luar biasa. Tapi juga ternyata dia juga menjahit kantong-kantongnya untuk urusan orang terdekatnya. Bahkan dirinya pun pelit. Ada orang seperti ini, Pak? Ada. Dahulu dikisahkan oleh para ulama dalam
Satu buku judulnya tentang apa? Tentang Al-Bukhala, kisah-kisah orang bakhil. Sampai diceritakan seseorang yang punya harta banyak, itu hartanya itu Pak, emas, uang, dirhamnya itu dibantalkan. Dibikin bantal. Dibikin apa? Dibikin bantal. Sampai dia sebelum meninggal dunia, dan dia hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan pas-pasan. Sebelum dia meninggal dunia dipesankan, kalau saya mati tolong apa? Harta saya diikutkan, dikuburkan bersama saya. Allah, subhanallah. Demikian bagiannya manusia. Nah sekarang teman-teman, kita akan merujuk kepada satu titik koordinat pembahasan. Apa itu? Malas, musuh bersama. Sepakat apa? Sepakat apa tidak Pak? Sepakat, kita harus sepakat Pak. Dan tanamkan prinsip ini kepada anak-anak kita. Pada diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Malas adalah musuh bersama. Ya, kenapa? Karena malas adalah oposisi di dalam agama kita. Buktinya, Nabi SAW berlindung kepada Allah dari penyakit malas. Berikutnya teman-teman, dalam hal apa manusia itu terlihat malas? Satu, dalam urusan kebaikan agama dan akhirat. Ada enggak orang malas dalam urusan agama Pak? Banyak. Urusan apa? Urusan agama. Untuk kepentingan agamanya, kepentingan akhiratnya yang Allah dan Rasulnya mewajibkan atasnya. Tapi mereka justru menyikapi dengan sifat atau penyakit malas. Apa contohnya Pak? Apa contohnya? Malas untuk melakukan sholat. Ada enggak orang muslim yang malas sholat Pak? Ada apa tidak Pak? Tidak ada. Banyak. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan apa? Dengan kebiasaan sholat 5 waktu. Rutinitas kewajiban sholat 5 waktu. Masih banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin, semoga Allah memperbaiki keadaan saya dan kita semua. Mereka tidak mau melakukan sholat. Apakah mereka tidak tahu sholat itu wajib? Tahu Pak. Buktinya ketika azan dikumandangkan, mereka justru terkadang menyembunyikan diri. Sama kedai di jalan maupun masjid. Orang kan banyak di masjid. Ya. Giliran azan berkumandang, dia masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Kirain ngambil sarung, butuh ngambil sarung Pak ya, ke masjid. Tapi di masjid yang terlihat justru pemain-pemain biasa. Pemain-pemain lama. Yang tetangga masjid tidak ada kelihatan di masjid. Ada tempat banyak. Dan memang ada yang bahkan tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali. Banyak. Kenapa hal itu terjadi teman-teman? Malas. Pemalas. Orang-orang seperti ini adalah musuh dalam agama. Mereka pemalas. Andaikan orang-orang kafir melihat separuh dari kaum muslimin dengan tipe seperti ini, mereka akan apa? Akan semakin jauh dari Islam. Dan jangan bagaikan duri di dalam daging. Justru sampel-sampel kita membuat orang semakin jauh dari agama. Kenapa? Badan bukit, ya, dikenal dengan status sebagai muslim, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Apa sebabnya teman-teman? Penyakit malas. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari penyakit malas. Kenapa? Karena merusak agama, merusak akhirat kita. Coba kalau orang sudah meninggalkan kewajiban yang mesti dia lakukan, dan dia mampu untuk mengerjakannya, ya, tapi tidak dilakukan. Yang rusak apa Pak? Agama dan akhirat. Agama dan akhirat. Saya pernah suatu kali masuk ke salah satu tempat objek wisata, di mana di sana disediakan tempat mushola, ya, tempat masjid, kita bisa sholat berjamaah di situ. Yang nungguin parkiran sendal, parkiran toilet, kalau di Indonesia kan biasa seperti itu. Justru dia tidak sholat. Muslim Pak, tapi tidak sholat. Bang, kenapa tidak sholat? Ayo kita sholat Pak. Iya, ayo kita sholat. Nah itulah, saya ini pakaian belum bersih. Iya, udah pakaian pakai saja sarung, saya bawa sarung Pak. Kita bawa sarung itu kasih pakai sarung saya Pak, bersih ini. Belum datang hidayah. Coba, ada saja alasan. Dia memiliki apa? 99 alasan untuk menggagalkan kewajiban. Padahal bukan alasan, tapi adalah kemalasan. Bukan alasan Pak, penyakit malas sebenarnya. Dan penyakit seperti ini adalah penyakit yang mudah menggerogoti siapa saja. Maka dari itu,
Caranya adalah hendaklah kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita terhindar dari penyakit malas. Apa solusinya, Pak? Malas untuk melakukan kewajiban. Apa solusinya? Solusinya adalah ketahui untung dan benefit. Ya. Karena seseorang, teman-teman, kalau mengetahui untung dan benefit, maka mereka apa? Insya Allah akan berusaha untuk melawan penyakit malas. Ya. Setiap ibadah dalam agama, boleh tidak kita mengejar untung, Pak? Ibadah. Ada reward contohnya. Janji-janji indah yang Allah sebutkan. Contoh, seseorang melakukan salat wajib, ini pahala. Melakukan puasa, ini pahala. Yang tidak melakukan, seperti ini ancamannya. Kira-kira boleh tidak kita termotivasi dengan reward yang Allah tetapkan, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kan sebagian orang mengatakan, kalau Anda beribadah kepada Allah, justru mengharap surga dan takut neraka, berarti ibadah Anda belum sempurna keikhlasannya. Setuju atau tidak? Kenapa Anda setuju? Kan ada harapan. Tujuan kita bukan Allah. Ada surga yang kita inginkan. Dan neraka yang kita takutkan. Setuju atau tidak? Hah? Setuju tidak pernyataan tadi? Tidak setuju kita. Kalau orang tanya, apa argumentasi Anda? Apa dasar Anda mengatakan itu bukanlah dari pernyataan itu bukanlah pernyataan yang benar? Apa argumentasi kita? Hah? Argumentasi kita adalah ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah dan doa orang saleh dalam surah Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dan di antara orang-orang saleh, siapa mereka? Para nabi, para rasul. Apa ucapan mereka? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Hasan al-Basri rahimahullah, ya kebaikan dunia itu mencakup ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh, pasangan hidup yang salehat, ya. Kemudian pemahaman agama yang bagus, semangat belajar, ya, dan kebaikan-kebaikannya itu kebaikan dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat tolong beri kami ya Allah berupa kebaikan pula. Apa kebaikan akhirat, Pak? Salah satunya adalah surga. Wa qina adzaban nar. Allah menyebutkan di satu ayat langsung tentang doa orang-orang saleh, para nabi dan para rasul. Dan tolong pelihara kami ya Allah dari azab di api neraka. Ini kira-kira bantahan untuk pernyataan tadi atau justru pendukung? Bantahan, Pak. Lah, Allah mengajarkan doa itu untuk kita. Para nabi dan rasul membaca doa itu. Bahkan Nabi SAW di antara doa yang sering dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, kalau menghadap surga takut mereka, boleh apa tidak? Boleh. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Anbiya, setelah Allah menyebutkan tentang sikap dan akhlak para nabi dan rasul, maka Allah menutup ayat itu dengan apa? Mereka lah orang-orang yang sangat bersemangat mencari kebaikan-kebaikan reward yang Allah janjikan, kemudian takut dari apa? Azab yang Allah peringatkan. Jadi boleh, teman-teman. Boleh. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari penyakit malas dalam apa? Dalam urusan agama dan akhirat. Iya. Kalau kita tahu untung, Pak, insya Allah kita akan bersemangat di dalam apa? Di dalam mengejarnya. Baik. Nah, penyakit yang kedua, teman-teman, penyakit malas dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Ada anak orang malas tentang dunia, Pak? Urusan dunia ada anak malas. Banyak. Contoh apa? Malas kerja. Ada anak malas kerja? Banyak, kan? Ditawarkan kerja di sini, nggak mau. Disuruh kerja itu, nggak cocok. Ada apa? Ada apa tidak? Ada. Apa penyakitnya, Pak? Gengsi. Apa penyakitnya, Pak? Gengsi. Banyak enggak dong di sekitaran kita orang-orang yang berpenyakit gengsi? Gengsi itu turunan dari malas. Merasa tidak cocok. Dia pekerjaan itu cocok apa, Pak? Jadi mudir. Itu baru pas tuh. Gaji besar, ongkang kaki,
Orang masuk telat, pulang cepat, gajinya besar. Ah, itu baru cocok dia. Kerja yang lain apa, Pak? Oh, kalau kerja ini kayaknya capek Ustaz. Ah, gitu. Terus ngapain lebih banyak duduk di rumah? Dari mana rezeki Anda? Alhamdulillah, Opa kan kerja di Qatar Gas, Pak Ustaz. Opa. Oma punya bisnis punya bisnis tekstil, Pak Ustaz. Bagus lah. Penyakit ini, teman-teman, adalah penyakit yang berbahaya. Malas dalam kehidupan dunia. Dan Nabi SAW sangat membenci orang-orang yang malas. Orang yang malas dan suka gengsi terhadap pekerjaan. Padahal dari sini berawal keburukan. Tahu tak, teman-teman? Kenapa banyak teman-teman? Apa sebabnya terjadi kezaliman-kezaliman di tengah masyarakat? Perampok lah. Apa kawan-kawannya, Pak? Perampok, pencuri, pendada, ahli narkoba, pakar narkoba. Kemudian apa lagi itu yang suka campret-campret itu? Apa namanya, Pak? Begal. Itu kan sedang masif ini di tanah air kita yang tercinta. Begal di mana-mana. Kalau kita mau pulang ke tanah air itu, Pak, harus pasang apa kita? Pasang apa namanya? Kuda-kuda. Cari tingkatkan imunitas tubuh. Jangan sampai di Indonesia nanti apa? Stres kita ya. Ya, depresi. Kenapa? Banyaknya begal di sekitar kita. Alhamdulillah. Harus ekstra hati-hati. Alhamdulillah kalau di negeri ini, di negeri Qatar ya, dan misalnya di Khalid, alhamdulillah Allah beri keamanan. Penyakit-penyakit seperti itu atau mara bahaya seperti itu alhamdulillah tidak kita temukan. Di sini oke saja kita punya mobil, taruh kunci dalam apa? Dalam mobil tanpa dikunci gitu, mobil aman dah. Aman. Coba bayangkan 5 menit saja di tanah air kita. Apa yang terjadi? Banyaknya minjem, Pak. Sayangnya minjemnya tidak dikembalikan, mau dibawa habis itu. Jangankan taruh di luar, dalam garasi pun dipinjam oleh teman. Alhamdulillah di sini aman. Pertanyaannya, kenapa kasuistik menjamurnya para perampok, para begal dan turun-turunannya? Apa sebabnya? Sebabnya apa, Pak? Karena pengangguran. Kenapa? Pengangguran. Karena pengangguran itu akan identik dengan kemiskinan. Dan kemiskinan, pengangguran, dan begal serta kawan-kawannya berawal dari penyakit malas. Kan mereka, orang-orang itu kalau ditanya, Pak, kenapa Anda seperti ini? Memang mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari kekurangan dan aib yang ada pada diri mereka. Yang disalahkan siapa, Pak? Pemerintah. Kenapa tidak? Pemerintah sekarang memang seperti inilah pemerintah. Gak ada perhatian kepada rakyat. Ya. Yang disalahkan melulu adalah pemerintah. Sehingga mereka menyesali kemiskinan dan kekurangan yang ada pada diri mereka dengan alasan apa? Pemerintah. Iya, mau diganti siapa saja pemerintah, kalau yang namanya penyakit malas ada pada diri kita, berganti keadaan, Pak. Berganti keadaan. Iya, Allah tidak akan mengganti diri keadaan kita sampai kita yang merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka yang siap untuk move on. Tahu move on, Mbak? Apa move on bahasa kita? Yang siap untuk merubah diri. Jalan. Berusaha. Ya, berusaha untuk apa? Melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang malas, teman-teman, dalam urusan dunia, sebenarnya mereka adalah sampah di tengah masyarakat. Sampah di tengah masyarakat akan menjadi bikin orang bebal. Padahal kita di dunia ini diciptakan bukan untuk enjoy, bukan untuk santai-santai, tidak. Memang ada saatnya kita untuk rehat, istirahat. Tetapi bukan berarti mendominasikan penyakit malas. Ya, malas ini dan malas itu. Ya. Dan ini adalah penyakit yang berbahaya. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwasanya suatu kali Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kata beliau, la yaq'udu ahadukum, janganlah salah seorang kalian biasa
menikmati zona nyaman dengan duduk-duduk saja. An talabil rizki, dan enggan untuk mencari rezeki. Jadi rezeki maksudnya apa, Pak? Kerja, melakukan sebab-sebab yang menghantarkan kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki dunia. Ya. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, sambil duduk, Pak, malas-malasan, ya, mencari rezeki sambil duduk, apa katanya? Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah aku rezeki. Kenapa? Dia tahu Allah yang memberi rezeki. Ya. Kemudian apa kata Umar? Faqad alimtum, padahal kalian sendiri tahu, anna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal langit tidak pernah sekalipun menurunkan hujan emas dan tidak pula hujan perak. Ada enggak langit hujan emas, Bang? Kalau ada dalam masa setahun kayaknya aman dunia ini. Benar benar? Sekali setahun aja udah, Pak. Kayak hujan di Qatar lah ya. Sekali setahun hujan gitu. Nah, masa-masa itu emas yang turun pasti semua orang perlu kerja. Benar benar? Nah, Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya jangan kalian hanya duduk-duduk saja. Kemudian berkata, ya Allah beri aku rezeki. Tapi dia enggan untuk mencari sebab-sebab rezeki. Dan kerja, enggan jualan, enggan dagang, enggan ini, enggan itu. Merasa enggak cocok, enggan, dan malas-malasan. Padahal kalian tahu, fa inna sama la tumtiru dzan wala fiddah. Kadang kalian tahu, langit tidak pernah, Allah tidak pernah turunkan dari langit apa? Hujan emas dan hujan perak. Ya. Makanya sangat miris kita teman-teman melihat penyakit sebahagian saudara kita kaum muslimin yang mereka dan sekali untuk bekerja. Ya, bahkan menggantikan posisi. Menggantikan apa? Posisi. Banyak orang-orang tua atau kepala keluarga, bahkan para suami yang mereka ogahan dalam mencari kerjaan. Peluang ada, tapi mereka apa? Merasa tidak pantas untuk mengerjakan perbuatan ini. Justru istrinya terkadang yang disuruh apa? Kerja pontang-panting, pagi dan petang. Jualan, kerja ini, jualan sayur, kerja itu. Yang dia ngapain, Pak? Ngambil posisi istri. Di rumah, biasalah. Apa kau, Pak? Di rumah, Pak? Ya, jagain anak. Coba, jagain anak. Kalau anak tidur, main game. Anak tidur, main game. Pulang-pulang nanti lagi berapa, Mbak? Berapa apa penghasilan hari ini? Ke istri kerja. Ada tak penyakit orang seperti ini, Pak? Musuh kehidupan. Musuh kehidupan. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, dan ini sebenarnya Pak, sebenarnya ya secara pribadi berpendapat, ya, walau barangkali ini salah, bisa dikritik, kalau benar bisa kita sebarkan pada yang lain. Sebenarnya kebiasaan di sebahagian orang meletakkan tugas pekerjaan itu kepada istri dan suaminya justru mengambil posisi istri, ini adalah kesalahan yang besar. Ya, seperti apa? Istri kerja ke luar negeri, apa itu? Nani, apa? Nani. Ya, kerja inilah, kerjaan apa namanya? TKI lah ya, TKI. TKI, tenaga kerja wanita, ya. Tenaga kerja Indonesia, ya. TKW. TKI kita ya, Pak ya? Kita masuk TKI ini. TKI, TKA, Pak? Hah? Apa namanya? Pekerjaan migran. Baik, apa namanya lah. Tapi yang kita menjadi sorot sekarang ini TKW. Teman-teman yang terhormat, ini adalah sebenarnya budaya yang harus kita luruskan. Dan betapa banyak budaya ini yang belum sempat diputus, akhirnya menyebabkan banyak kerusakan di tengah tubuh kaum muslimin. Berapa banyak laki-laki, Pak, yang mereka kehilangan jati diri. Apa sebab? Mengambil posisi istri. Suami itu bukan di rumah. Suami itu kemana? Bekerja di luar, banting tulang peras keringat, dan mau untuk memikul tanggung jawab demi mencari sesuatu nafsi, mencari nafkah untuk anak dan istri dengan cara yang halal. Itulah tugas suami. Bukan kalau posisi ini sudah diambil alih oleh istri dan suami yang tegak di rumah, maka tadi kerusakan. Ini banyak di karakter orang kita. Alhamdulillah kalau orang Arab, aib bagi mereka. Aib bagi mereka, walaupun mereka pakai kita.
Mereka segan aja mengungkapkan. Sebenarnya mereka di hati, kenapa kalian orang Indonesia seperti ini? Saya bukan menyoroti, maksud merendahkan, tidak, Pak, ya. Tapi melihat kebiasaan sebagian orang bermudah-mudah melepaskan anak gadisnya, istri-istrinya, ke luar negeri, kita tahu sementara dia hokang-hokang kaki di rumah. Aib ada, Pak. Aib, teman-teman. Berapa banyak kasus pembunuhan? Kasus KDRT dalam rumah tangga karena didominasi oleh penyakit ini, penyakit malas. Setiap tahun, setiap bulan telepon, Dek, berapa gaji bulan ini? Ayo kirim ke abang. Ke abang, beli pulsa, beli rokok, untuk main game online, bahkan judi online. Judi online, Pak. Dari mana uangnya diambil? Dari istri-istrinya yang sedang bekerja di luar negeri. Padahal kalau mereka tahu, ini adalah justru aib terbesar untuk mereka. Tidakkah mereka berkaca, perhatikan bagaimana nasib para TKW di negeri seberang? So, kita sedih, Pak. Saya betapa sering mendengarkan saudari-saudari kita dari TKW, bahkan yang langsung menelpon saya, hubungi kita karena kita tidak bisa membantu, akhirnya kita hubungi KBRI. Kezaliman yang terjadi di dalam urusan pekerjaan TKW di luar negeri. Banyak, Pak. Walaupun tidak semua, tapi banyak. Namun yang kita soroti, wahai Anda para suami, siapapun yang mendengarkan kata dan nasihat ini, renungkanlah pesan ini baik-baik. Jadilah Anda seorang lelaki. Jadilah Anda seorang suami yang bertanggung jawab. Ketika Anda membiarkan istri merasa nyaman dengan istri yang bekerja di luar, mencari pekerjaan, sementara Anda hanya diam di rumah, bermain game, meminta rokok kepada istri, maka lebih baik ganti celana Anda dengan rok mini. Oh, tidak harus pakai rok mini ya, Pak, ya. Ganti celana Anda dengan rok mini. Ini lebih cocok untuk kita. Malas. Betapa banyak besar dosa kita sebagai suami, sebagai lelaki yang ogah mencari pekerjaan pada kita mampu. Dan perlu diketahui, teman-teman, di dalam Islam mencari dunia itu tidak tercela. Yang dicela kapan? Ketika dunia mengalahkan agama dan akhirat kita. Sudah dunia kok, tidak tahu lagi rambu-rambu agama, baru tercela. Dunia yang Anda pakai terlaknat. Tapi kalau dunia yang kita cari bentang apa-apa, banting tulang, peras keringat, pulang pagi dan petang, letih kita, semua itu adalah untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga diri kita agar tidak menyusahkan dan meminta kepada orang lain. Maka perbuatan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam Al-Qur'an dalam masalah usaha mencari dunia ini, Pak. Perhatikan. Mencari dunia, mencari rezeki, bahkan bapak-bapak ni sekarang alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk datang ke negeri Qatar. Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Cari parota. Cari parota, ya, Pak, ya? Mencari rezeki, menjemput rezeki yang sudah Allah takdirkan. Ya, sejatinya kita sedang berada di jalur jihad di jalan Allah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah di surat Al-Muzammil ayat terakhir. Nanti dilihat di rumah, Pak. Surat Al-Muzammil juz 29 ayat yang terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada sebahagian para sahabat itu, mereka pergi ke berbagai penjuru bumi. Ngapain, Pak? Cari karunia Allah, menjemput karunia Allah. Kemudian setelah itu Allah sebutkan, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebahagian sahabat, sebahagian orang Islam ada yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Kita lihat penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Perhatikan, teman-teman. Apa kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini? Sawallahu azza wa jalla atau sawallahu ta'ala fi hadhihi ayat, Allah menyamakan, menggandengkan di dalam ayat yang mulia ini baina darajatil mujahidin wal muktasibin al-mal halal wal muktasibin al-mal halal. Allah menggandengkan antara derajat orang yang sedang berjihad di jalan Allah wal muktasibin al-mal halal, dan orang yang sedang mencari, mengais rezeki halal, yang halal. Coba perhatikan, Pak. Allah gandengkan antara apa tadi? Ada orang yang sedang berjihad di jalan Allah, tapi juga ada yang sedang mencari rezeki di berbagai penjuru bumi. Kemudian apa kata beliau rahimahullah? Lin nafaqati ala nafsi wa iyadi. Mencari rezeki yang halal, bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal sebagai bentuk wujud memberikan nafkah
untuk dirinya dan untuk ayahnya, untuk keluarganya. Wal ihsan wal ifdal, kemudian agar dia bisa berbuat baik untuk mendermakan hartanya dalam kegiatan dakwah, kegiatan agama, kegiatan sosial, kemudian keutamaan-keutamaan yang lain. Fakana hadza, kan di sini catatannya Imam Qurtubi rahimahullah, fakana hadza, dan ini adalah menunjukkan dalilan sebagai argumentasi ala anna kasbal mali, bahwa mencari harta dunia dengan cara yang halal bimanzilatil jihad, sama dengan pahala jihad. Ketika jihad tidak dituntut, kemudian kita bisa mencari rezeki yang halal, tidak ada tuntutan jihad dari pemerintah, dan tidak ada musuh yang menyerang kita untuk negeri kita yang terdekat, maka pahala jihad kita adalah mencari rezeki yang halal. Dan saya berharap kepada teman-teman, ideologi, cara berpikir seperti harus dipakai. Sehingga apa, Pak? Tidak ada yang ogah di antara kita. Tidak ada yang malas-malasan. Karena nilai seorang lelaki bukan bergaya, tapi dalam bekerja. Perhatikan teman-teman. Nilai seorang lelaki, nilai seorang kepala keluarga bukan dengan bergaya, tapi dengan bekerja. Anda malas bekerja, Anda sedang merendahkan diri Anda. Merendahkan dia apa? Martabat Anda di hadapan Allah, di hadapan agama, di hadapan keluarga Anda. Kalau ada Pak ayah nggak bekerja, cuma ngerokok aja, rokok, kenceng, main game aja, makan sampai ngopi gitu. Kira-kira derajatnya atau ta'zim, harga dirinya di hadapan anak dan istrinya tinggi atau rendah, Pak? Tinggi atau rendah? Rendah. Kalau ada suami-suami yang berani mengangkat suara di hadapan suami, perlu di-cross check tentang diri Anda. Ada apa dengan Anda? Ada apa dengan kita? Berarti ada yang salah. Oleh karenanya teman-teman, penyakit malas adalah penyakit musuh semuanya. Musuh Allah, musuh agama, dan musuh seluruh manusia. Yang dituntut oleh agama adalah bekerja. Lakukan yang terbaik untuk urusan agama Anda. Jangan malas-malas. Jangan malas-malasan. Lakukan ibadah. Kebaikan untuk akhirat kita. Ya. Jangan dengan alasan capek, ya, sampai tinggal sholat. Pagi, sholat subuh telah. Kenapa alasannya, Pak? Kelelahan. Ya. Berangkat segera kerja, Pak. Kalau zuhur, keletihan. Kalau asar apa? Hah? Ketiduran ya. Kalau malam apa sholat maghrib isya? Persiapan untuk besok pagi. Semuanya ada alasan. Padahal Allah sudah katakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu jauh lebih baik dari apa? Daripada tidur. Benar nggak, Pak? Mana yang baik, Pak? Salat atau tidur, Pak? Hah? Salat atau tidur? Mana yang terbaik? Salat atau tidur? Salat lebih baik. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, dan saya, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Apa alasannya salat lebih baik daripada tidur? Ada beberapa alasan. Satu, salat dia merupakan panggilan jiwa. Adapun salat dia adalah panggilan daripada Allah SWT. Adapun tidur dia merupakan panggilan jiwa kita. Panggilan jiwa. Mana lebih diutamakan? Panggilan Allah atau panggilan nafsu? Panggilan apa? Panggilan Allah SWT lebih. Orang kan malas-malasan gitu. Salat datang, dia tetap menari selimutnya. Adzan sudah terdengar. Kalau tidur benaran, Pak, benar-benar dengar adzan, itu lain hal. Itu diberikan uzur dalam agama. Tapi yang masalahnya ini, dia dengar adzan, tapi justru selimut yang ditutupkan ke kepalanya. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW, hati-hati dengan selimut Anda. Selimut bisa menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Benar nggak, Pak? Apa maksudnya? Orang yang sudah dengar waktu adzan, baik saat adzan subuh, adzan zuhur, sementara dia sedang tetap meneruskan tidurnya. Tetap meneruskan apa? Tidurnya. Makanya salat lebih baik daripada tidur. Apa alasannya? Alasannya dengan pertama, salat adalah panggilan Allah, sementara tidur adalah panggilan nafsu. Alasan kedua adalah karena salat itu adalah kehidupan. Kata para ulama, as-salatu hayat. Salat itu adalah kehidupan. Wan naumu maut. Adapun tidur itu adalah saudara daripada kematian. Orang kalau tidur tahu tidak mertua lewat belakang? Nggak tahu. Bapak kalau tidur nyenyak, apalagi kata orang Minang bakaru, bakaru hati ngorok. Itu nggak tahu mertua lewat belakang. Mertua lewat belakang nggak tahu.
Kenapa? Dia bagian dari kematian. Adapun salat adalah kehidupan. Orang yang salat seakan-akan dia adalah orang-orang yang hidup. Yang ketiga alasan salat lebih baik daripada tidur, kata para ulama adalah an-naumu as-salatu rahatul liruh. Salat itu adalah gizi untuk ruh kita. Adapun tidur adalah hanya rehat untuk badan. Yang lebih berharga dalam jiwa kita mana? Ruh atau badan? Ruh lebih utama. Orang kalau tidak punya ruh, bangkai namanya. Benar benar. Perjalanan akhirat akan bisa ditempuh dengan ruh, bukan dengan badan. Yang dinilai itu adalah ruh. Kemudian alasan yang keempat kata para ulama, bahwasanya untuk salat, ya, la yusalliha illa al-mu'min. Salat itu tidak ada yang melakukan kecuali orang mukmin. Wa amma an-nawm yajtami'u fihi al-kafir wal mu'min. Adapun tidur, orang mukmin, orang kafir, bahkan binatang juga ikut tidur. Mana yang lebih baik? Salat atau tidur? As-salatu khairun minan naum. Ini pula untuk urusan apa? Urusan dunia. Jangan Anda bermalas-malasan. Bekerja teman-teman lebih baik. Masalahnya kalau kita justru mengedepankan ego dan kemalasan, maka kita tidak lebih tinggi daripada binatang yang ada di dalam kehidupan. Binatang saya bekerja. Ada enggak binatang yang cuti, Pak, bekerja? Maksudnya binatang bekerja cuti dalam keadaan malas-malasan. Ada, Pak. Kalau malas, mati. Coba lihat singa di rimba. Tidur-tiduran. Dan tidak ada usaha malas, badan besar, atau malas-malas. Tidak ada, Pak. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini bergerak. Makanya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, inni ra'aitul ma'a yufsidu. Inni ra'aitul ma'a yufsidu. Aku melihat air yang tergenang itu akan merusak. Ya. Insala taba wa illam yajri lam yadhi. Kalau air itu mengalir, walaupun sedikit mengalirnya, pasti air itu akan baik dan bersih. Tapi kalau air itu terhenti, apalagi tergenang, maka dia akan menjadi air yang rusak. Benar tidak? Teman-teman, kalau kita lihat air, taruh air di mangkok atau di tempat yang tergenang gitu, dia tidak ngilir. Apa yang terjadi? Akan datang hewan-hewan kecil itu, apa namanya? Apa namanya? Ya, kayak apa gitu ya. Hewan-hewan kecil-kecil itu membuat kita jijik. Air itu tidak menjadi bernilai. Tapi kalau air itu mengalir, biar sedikit. Coba sumur, Pak, kalau diambil terus, apa yang terjadi? Sumur akan menjadi bersih. Coba dibiarkan tak diambil. Coba dibiarkan tidak diambil. Apa yang terjadi? Air akan menjadi kotor dan jauh dari kehidupan. Demikian kita pula manusia. Kita kalau tidak bekerja, pamannya cuma ngisinya makan saja, minum saja, main game saja. Tidak ada yang bermanfaat kita lakukan. Sejatinya kita sedang merusak diri kita. Hidup ini teman-teman waktu. Diri Anda adalah susunan daripada waktu. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Dirimu adalah susunan hari-hari. Idza dhahaba yawmuka, dhahaba ba'duk. Kalau satu hari sudah berjalan dari dirimu, maka berarti sudah habis kesempatanmu satu hari dari kehidupan. Wa idza dhahaba ba'duk, khasyata an yadhhaba kulluk. Kalau sudah sebagian banyak dari tahun-tahun kehidupan yang kau jalani di kehidupan ini, tapi engkau masih di atas malas-malasan, sebentar lagi kematian akan mendatangi Anda. Umur teman-teman, waktu, inilah nilai kita. Mau kita gunakan untuk kebaikan agama dan akhirat, maka Anda akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat kita, Anda menjadi manusia yang sebenarnya. Iya. Tapi kalau Anda gunakan hanya untuk bermalas-malasan, Anda tidak lebih mulia daripada binatang yang melata. Kenapa? Karena posisi kita bukan untuk bermalas-malasan, tapi harus bergerak di dalam kehidupan. Ini yang Allah inginkan daripada kita. Ya. Maka dari itu, umur adalah porsi dan harta yang kita miliki untuk kita bergerak. Umur itu kata orang-orang kata para ulama bagikan batu es. Anda mau pakai, tidak pakai, dia tetap mencair. Coba taruh batu es besar ini di sini. Kita mau pakai, pada pakai tetap mencair. Alangkah meruginya kalau usia kita hanya kita gunakan Tuhan yang tidak berguna. Makanya sampaikan kepada anak-anak kita, jangan biasakan anak-anak dengan zona nyaman. Siapa saja di antara orang tua yang memberikan zona nyaman kepada anak, tanpa difahamkan dia dengan nilai sebuah usaha dan pekerjaan, dibiarkan dia malas-malasan, berikan fasilitas game online dan sebagainya, Anda sejatinya sedang merusak masa depan anak-anak. Saya loh, tak bagus sifat malas itu. Kita harus tanamkan dari usia dini kepada anak-anak kita, bahwasanya hidup ini bukan untuk bergaya, hidup ini bukan untuk menikmati zona nyaman, tetapi hidup ini adalah untuk berusaha dan bekerja. Apa usaha kita, Pak? Mencari kebaikan akhirat, bekerja untuk kebaikan dunia kita. Wallahu ta'ala alam. Ini sekilas tentang muqaddimah
bahwasanya penyakit malas adalah musuh kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan kita semua dan seluruh anak-anak muda kita kaum muslimin dimanapun mereka berada dari bahaya akut penyakit malas. Kenapa? Karena malas akan merusak dunia, agama, akhirat dan kehidupan kita. Wassalamualaikum wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.